percuma orang memuji Tuhan setiap hari, dia bernyanyi setiap hari, atau dia ke gereja ya, dia mungkin ikut PD, dia ikut KRK setiap bulan di mana-mana, muji-muji Tuhan itu ya. Tapi penyembahan hidupnya setiap hari yang dia lakukan itu bukan sebagai sebuah persembahan buat Tuhan. Kan kita mau melakukan sesuatu setiap hari itu kan harus hidup kita itu sebagai persembahan buat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Ini loh hidup saya. Dan ketika dalam pergumulan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Tetap melekat pada Tuhan. Karena semakin kita jauh, kita makin hancur. Nah, caranya gimana? Seperti tadi Romo bilang, saya nggak bisa berdoa nih, mau ngomong apa? Udah bahasanya berat. Nyanyi. Puji dia. Cari lagu yang kira-kira mewakili hati saudara. Nyanyikan lagu itu, ulangi. Dan ketika saudara ulang-ulangi, tiba-tiba Roh Kudus menyapa saudara secara pribadi, dan tiba-tiba lagu itu menyentuh hati saudara, dan saudara mengalami sukacita, kedamaian, bahkan bisa nangis. Nah, itulah korban pujian. Itu dalam komunitas, dalam persekutuan doa, pujian dan penyembahan. Kalau dalam perayaan Ekaristi, apakah itu hal yang sama atau hal yang berbeda nih levelnya? Kan kalau setahu saya, tunggu, ada yang namanya adorasi, Romo Steve. Adorasi kan beda lagi tuh, 15 menit sendiri, lagunya aja ada apa, tantu minggu atau apa misalnya seperti itu. Posisinya bagaimana sih kalau pujian dan penyembahan dalam perayaan Ekaristi? Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Welcome back to Persepsi, perbincangan seputar sensasi. Mohon maaf kurang rohaninya Pak. Kan kita memang perbincangan rohani karena kan bintang tamu kita adalah Romo dan juga mohon maaf. Mentang-mentang 2020 masih Persepsi. Kayaknya berasa udah lama banget nih ya. Iya loh. Kayak 2 tahun gitu. Enggak dong, baru 1 tahun dong. Kalau 2 tahun pindahnya ke 2026 ya, 2026. But anyway, apa kabar semuanya listeners? Semoga kamu dalam keadaan yang baik dan juga penuh sukacita. Dan thank you so much for all the love yang kita terima, komentar-komentar baik di Twitter ataupun Facebook, ataupun YouTube, ataupun Instagram, pokoknya semua sosial media yang ada, yang mungkin nge-share ataupun yang lain. Thank you so much for all the love, and now we are back again. Ya, setelah kalian kangen sama kita, kita kali ini mau membahas sebuah peristiwa yang boleh dibilang erat hidupnya dengan Kristi. Kenapa? Iya, karena saya kenal Kristi itu pertama-tama dulu, kalau misalnya Kristi inget nih. Waktu gue masih SMP nih pasti. Dia adalah coba lihat lu apa nih, gue pengen ngasih kan, gue pengen ngetes dek lu apa. Ini dari jauh kayak penyanyi jebolan audisi. Betul, itu gue SMP. Iya kan, bener kan. Gue tahu dari suaranya tuh bagus, mau nyanyi lagu rohani, mau nyanyi lagu pop, mau nyanyi lagu kebatinan, semuanya dia bisa. Kan dia. Iya betul, konsepnya lagi ini ya, apa namanya? Silencium. Anyway, nah memang mungkin tuh sedikit dekat ya, tapi gue yakin lah ini. Nah ini nih kita hari ini juga mau bahas, karena kan kadang-kadang tuh identik tema kita yang hari ini akan kita bahas adalah pujian tuh. Oh, ini cuma dekat sama orang-orang yang memang berada di atas panggung untuk memuji, memimpin lagu rohani. Padahal sebenarnya buat gue, semuanya, setiap umat Tuhan itu membutuhkan pujian dalam kehidupannya. Sebagai perisai, sebagai ungkapan syukur, dan sebagai salah satu cara dia berkomunikasi dan juga mengalami kasih Tuhan. So walaupun memang aku tahu kamu memiliki suara yang lebih cocok untuk nge-MC, kamu juga tetap butuh pujian dong. Wah, luar biasa ya, di balik pujian itu ternyata ada satu hook kiri yang tajam. Hanya cocok untuk MC suaranya. Saya juga bisa nyanyi. Betul. Dalam hati selalu saya nyanyi. Nanti aku mau tanya teman-teman kamu ya, kalau kamu lagi nyanyi bareng sama Romo gitu. Kadang-kadang suka, subang-subang tuh siapa ya? Itu saya. Nah, tapi ada juga nih yang mungkin teman-teman kita, aku tuh
Katolik, tapi menurut aku pujian yang kamu lakukan tuh terlalu Kristen deh. Sering kali dibahas. Sering kan? Sering. Itu kayaknya terlalu Kristen banget. Kurang Katolik pujiannya. Apakah itu benar? Langsung kita bahas kalau begitu bersama dengan dua narasumber kita yang bukan kaleng-kaleng ya. Pasti dong. Kita perkenalkan dari sisi rohani terlebih dahulu. Yang pertama, inilah dia dari sudut biru dengan tinggi 178 cm. Nah, saya agak bingung karena dua-duanya di sisi memang sisi sebelah kita dan dua-duanya pakai baju biru. Jadi kamu yang menuduh dan dua-duanya rohani. Aduh, saya salah ngomong. Iya, Maaf ya. makanya. Saya juga manusia. Oke, yang pertama ini adalah kalau buat aku ya, Romo yang berkenalan dengan aku juga dari project yang memang musical tapi juga rohani dan dia juga pastinya sudah banyak sekali berjumpa dengan teman-teman dari perayaan Ekaristi atau pelayanan yang ada. Yang banyak nih kalau kita lihat backgroundnya ya. Moderator BPN PKK Indonesia. Kemudian moderator Charis Indonesia. Lalu juga ketua pengurus dana pensiun KWI dan komisaris utama dari PT Danita Oasis Lestari. So please welcome on studio the one and only Romo Steve Winarto. Hai Romo, say hi dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Kristi dan Christian. Romo pagi. Nah kalau misalnya langsung kan begitu open kamera tuh langsung ada dua-duanya. Langsung saja kita persembahkan dan perkenalkan juga salah satu narasumber kita juga yang merupakan koordinator dari SPBI atau Sekolah Pujian Bina Insani dan juga mantan koordinator dari FKP 3 Forum Komunikasi Pelayan Pujian dan Pemusik. Dan sekarang juga menjadi penasehat PD PKK SMI Santa Maria Immaculata. Inilah dia Pak Jaya. Halo Kristi, Christian. Halo Pak Jaya. Pagi semuanya. Selamat pagi. Maaf kalau ke Pak Jaya kayaknya saya ngemanggil nggak cukup sekali. Saya harus manggil 3 kali. Jaya. Kayaknya lebih pas gitu ya. Mohon maaf ya Pak Jaya. Kalau saya gimana kalau saya? Romo Steve. Takut kualat. Gak dipanggil 3 kali ya? Takut kualat saya. Karena Jaya itu memang semboyan yang Iconic sedang ya. ikonik. Bapak pernah dengar klub motor gitu ada? Iya. Ada Mereka pakai jaya-jaya juga Nah ya. iya betul. Itu kan kalau dulu sebelum klub motor itu buat asuransi ya saya. Sekarang semenjak ada mereka jadinya Jaya. Tapi Pak Jaya ini adalah seorang yang memang sangat dekat sekali dengan pujian dan penyembahan yang kita akan membahas karena pengalamannya sudah seusia dengan seorang Kristen. Nah, tapi ngomong-ngomong pujian dan penyembahan Kristi, emang itu 2 hal yang berbeda ya. I think itu satu hal yang sama loh, pujian dan penyembahan. Tapi ada juga loh yang bilang kayak aku tuh lebih suka memuji aja, menyembahnya mungkin aku masih belajar. Apakah juga mungkin dalam prosesnya itu bisa menjadi 2 perjalanan yang berbeda? Kita tanya dulu. Yes. Sama Romo Steve dulu deh, Romo Steve. Yes. Nah, dari sisi gerejawi. Kalau tadi saya bingung, stand pujian penyembahan bukan itu jadi satu ya Romo Steve? Beda. Kalau penyembahan itu lebih dalam. Lebih dalam, lebih masuk ke dalam. Setelah pujian, levelnya kan lebih di atasnya pujian gitu ya. Kalau pujian itu kan lebih pada kita bernyanyi, lalu kemudian kita memuji Tuhan dengan puji-pujian kita, dengan nyanyian kita, bahkan juga dengan doa kan juga pujian juga dengan doa dalam bentuk nyanyian gitu ya. Nah itu dia, makanya kalau penyembahan lebih dalam sebenarnya, lebih dalam sendiri dan itu lebih konsepnya itu ketika kita sudah sampai memuji Tuhan dan tingkat kita sudah sampai lebih mencintai Tuhan lebih dalam, nah itu masuk ke dalam penyembahan. Nah tapi kenapa biasanya Romo kalau misalnya kita lagi ada di KRK atau mungkin di persekutuan doa gitu ya, banyak orang yang menyebutnya itu kayak Kristen tadi gitu lah ya, pujian dan penyembahan, kenapa biasanya tuh jadi satu? Apakah ada alasan tersendiri? Apakah memang ada koneksinya atau gimana Mo? Karena kita mengajak orang-orang yang ada di hadirin kita itu, selain kita memuji Tuhan, kita juga menyembah Tuhan ya. Jadi bukan cuma sekedar memuji dengan mulut kita, tapi menyembah itu dari dalam hati kita. Ya, lebih kedalaman hati sebenarnya. Nah, kalau memuji itu kan lebih bisa dengan mulut, nyanyi itu semua orang bisa ya. Nyanyi itu bisa. Tetapi menyembah Tuhan itu lebih dalam, lebih kedalaman hati itu ya. Jadi kita mengajak mereka memuji dan menyembah Tuhan yang kita imani. Jadi mungkin walaupun memang itu ada perbedaannya, tapi tetap menjadi satu korelasi yang sangat kuat ya Mo. Ya, makanya benar. mungkin Christian atau aku pada saat datang ke PD atau mungkin acara-acara rohani mendengarnya menjadi satu kesatuan pujian dan penyembahan. Ya, tapi juga jangan salah, penyembahan itu kan bukan hanya sekedar
menyembah dengan biasa kan kalau orang di dalam karismatik ya, orang itu berpikir menyembah itu dengan bahasa roh. Semata-mata diidentikan dengan menyembah dengan bahasa roh atau senandung dalam roh begitu ya. Tetapi menyembah itu kan juga di dalam perilaku kehidupan kita. Exactly, dalam betul, hidup setuju. kita masing-masing gitu ya. Bagaimana kita menyembah Tuhan, perilaku kita sungguh taat sama Tuhan. Itu kan juga bagaimana kita mau menyembah Tuhan sebenarnya. Gitu. Berarti luas ya definisi penyembahan ya. Kalau tadi Romo Steve bilang kan pujian itu lebih ke sebuah nyanyian dan doa, tapi penyembahan itu bahkan sampai perilaku sehari-hari juga itu berupa benar penyembahan. itu ya. Percuma orang memuji Tuhan setiap hari, dia bernyanyi setiap hari atau dia ke gereja ya, dia mungkin ikut PD, dia ikut KRK setiap bulan di mana-mana, muji-muji Tuhan itu ya. Tapi penyembahan hidupnya setiap hari yang dia lakukan itu bukan sebagai sebuah persembahan buat Tuhan. Kan kita mau melakukan sesuatu setiap hari itu kan harus hidup kita itu sebagai persembahan buat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, ini loh hidup saya. Dan kita perilaku kita sehari-hari itu, kebaikan yang kita bagikan, kata-kata kita dengan orang lain itu kan sebagai sebuah penyembahan. Itu menurut pandangan saya ya gitu ya. Bahwa penyembahan tidak diukur hanya dari ukuran setelah bernyanyi lalu kita mengajak mereka bersenandung dalam roh atau berbahasa roh dan sebagainya gitu ya. Tetapi penyembahan itu juga harus terwujud dalam hidup kita sehari-hari. There was a good statement juga ya, bahwa worship is not only about a song, but worship is a lifestyle. Jadi memang udah jadi gaya hidupnya gitu ya. Iya. Nah mungkin kita beranjak ke Pak Jaya dulu deh. Pasti saya yakin lah Pak Jaya sebagai seorang yang memang menjadi quote-unquote pengajar lah ya Pak, di berbagai institusi, dan juga pasti ada kesempatan yang ada akan setuju dengan definisi dari Romo Steve. Apakah ada bantahan Pak? Iya, saya setuju dengan Romo Steve. Berarti saya bisa berangkat ke next question gitu ya. Gimana sih Pak Jaya ketika mungkin boleh dari POV personalnya Pak Jaya atau mungkin dari pengajarannya, kenapa akhirnya pujian itu menjadi sesuatu hal yang penting? Karena kan sampai dengan saat ini kita masih loh berjumpa dengan orang-orang yang mengatakan, atau umat Katolik yang mengatakan, aduh saya mah yang penting ke gereja aja deh, berbuat baik itu udah cukup, saya nggak bisa tuh, punten banget pujian-pujian penyembahan, persekutuan doa nggak bisa. Nah padahal sebetulnya saya yakin bahwa dalam ajaran gereja Katolik pujian itu juga penting. Mungkin Pak Jaya bisa kasih jawabannya Pak. Iya, jadi betul. Kita harus kembali kepada arti pujian, bahwa pujian itu adalah ungkapan hati kita yang ditujukan kepada Tuhan sebagai tanggapan atas perbuatannya dalam hidup kita. Jadi pujian itu lahir dari hati yang bersyukur. Ya, seseorang bisa mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Dari mana dasarnya? Dia dasarnya karena dia punya pengalaman ditolong Tuhan, sehingga setelah dia mengalami cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, dia berkata, Tuhan engkau sungguh baik, Tuhan engkau sungguh hebat, Tuhan engkau sungguh dahsyat, luar biasa, bagimu tiada yang mustahil. Itu keluar dari hati sebagai pujian kepada Tuhan karena mengalami perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi pujian itu lahir dari hati sebetulnya. Jadi makanya kalau seseorang tidak bisa memuji Tuhan, misalnya ya, datang ke gereja hanya bawa badan aja, mungkin kita perlu kembali lagi yang tadi Romo bilang, kembali kepada relasi kita dengan Tuhan, ya. Karena harusnya pujian itu merupakan ungkapan hati kita kepada Tuhan, ya, sebagai tanggapan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sebagai rasa syukur, ya. Ya, karena kita mengalami kebaikan Tuhan atas pertolongannya, sehingga dalam hati itu timbul rasa syukur dan mengatakan Tuhan itu baik. Nah, itu pujian. Tuhan kau hebat, itu pujian. Tuhan kau dahsyat, pujian. Tapi itu belum penyembahan ya, Mo ya. Benar. Itu baru sekedar ungkapan yang muncul secara spontan ya, karena mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, ya. Jadi Tuhan kau dahsyat luar biasa. Tapi itu belum penyembahan. Penyembahan lebih deep lagi. Kata Romo tadi, penyembahan itu adalah puncak pujian tertinggi di mana seseorang bisa menyembah Tuhan. Menyembah artinya mengagungkan, menghormati, adore, memuja. Itu udah tidak lagi kepada apa yang Tuhan buat di dalam hidupnya. Seseorang yang sudah dalam relasinya dengan Tuhan, biarpun saat itu dia belum mengalami kebaikan Tuhan, saat itu dalam pergumulan misalnya ya, tetapi dia punya pengalaman sebelum-sebelumnya bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, nah pada saat dia mengalami pergumulan, dia tetap percaya Tuhan itu baik karena dia punya relasi yang dalam, sehingga dia bisa menyembah Tuhan,
Menyembah itu berarti mengagungkan, menghormati, memuja, mengeluk-elukkan, memberikan Tuhan tempat yang terutama di dalam hidupnya. Jadi beda banget. Jadi lebih dalam seperti yang kata Romo tadi, tingkatannya lebih dalam lagi penyembahan itu. Tapi sebelum masuk ke level yang lebih dalam, kita kan berkenalan dengan yang paling awal dulu, paling luar adalah pujian. Terkadang nih, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya kalau datang ke perayaan Ekaristi ya, nyanyi biasa aja gitu di misa. Saudara, fales ya. Itu jarak radius 5 meter ke kanan, ke kiri, depan, belakang itu ngeliatin saya begini gitu. Yang akibatnya kayak jadi saya, aduh, yaudah saya diam aja. Mungkin kalau ini buat Christian ya, karena kan saya partner Christian, jadi saya tahu mungkin volumenya terlalu besar. Volume terlalu besar. Misalnya kamu memang tidak, kita nggak ngomong falas lah, kita ngomong misalnya meleset dari nada seharusnya. Mungkin volumenya juga dikecilin, Chris. Nah, itu dia masalahnya. Atau lebih baik gak usah bernyanyi. Jangan. Mungkin ya. Tapi oke, it's also part of life. Oke. Iya. Kadang-kadang, nah itu gimana sih mau seharusnya gitu? Karena mungkin ini kan judgementnya datang dari dua sisi nih. Satu sebagai saya yang kemudian gak enak hati. Dua sebagai orang-orang di sekitarnya kalau ketemu orang seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu? Tapi sekali lagi, kata kunci tentang pujian itu adalah bahwa kita itu sadar bahwa kita tuh dikasihi Tuhan. Tuhan mencintai kita. Itu dia, itu kata kuncinya. Ketika kita tidak bisa menyadari dan sampai pada titik Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita nggak akan bisa memuji Tuhan. Mau dalam problem apapun juga, kalau kita selalu mempersalahkan Tuhan, misalnya kita punya beban, kita punya problem, masalah, lalu kita selalu nyalahin Tuhan, kita merasa bahwa kok Tuhan tuh nggak baik sama saya, gimana kita bisa memuji Tuhan? Pujian, kita bernyanyi itu ya, ketika kita merasakan bahwa Tuhan itu baik sama kita, Tuhan itu mengasihi kita, memberikan banyak berkat, walaupun saya punya kesulitan, saya bisa menjalani karena Tuhan. Itu dia bisa memuji Tuhan. Coba misalnya Kristi atau Christian, ketika kalian itu punya beban, punya masalah, terus tiba-tiba kalian merasa Tuhan itu nggak baik sama kalian, gimana kalian bisa datang ke gereja ikut nyanyi? Pasti akan nyanyinya itu entah ogah-ogahan, males, doa juga mungkin males gitu ya. Atau malah dia mau ya nggak ikut nyanyi. Itu diam aja ya udah. Karena dia terfokus kepada masalah dia saat itu, beban dia saat itu. Bukan Tuhan yang bukan baik, Tuhannya. Ya. Gitu. Benar. Jadi istilahnya rasa terima kasihnya tuh tergantung mood, suasana. Betul nggak? Kalau Tuhan lagi baik, everything is going well, ya. Wah, Tuhan baik, aku bisa memuji Tuhan. Tetapi ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana dia, God is not good. Ya, hanya dia akhirnya terpuruk dengan fokus masalahnya sehingga tidak bisa dia memuji Tuhan dan lupa semua pengalaman kebaikan Tuhan karena fokusnya kepada masalah. Nah, ketika orang yang seperti itu, maka dia tidak akan bisa menyembah. Betul sekali, Mo. Karena ketika orang itu tidak merasa kasih Tuhan, bagaimana dia bisa menyembah Tuhan? Bisa merasa bahwa hidup saya buat Tuhan, gitu ya. Dia pasti akan mudah mempersalahkan Tuhan. Dia malah mungkin dengan kalimatnya dia menjelek-jelekan Tuhan, gitu ya. Tidak puas dengan kasih Tuhan, begitu. Dia nggak bisa menyembah Tuhan. Oke, kalau misalnya nanti ini ada listeners, wah itu gue banget tuh. Gue sekarang lagi di posisi itu, di titik itu. Iya. Lalu akhirnya bagaimana caranya akhirnya pujian itu bisa mengubah dan juga bertransformasi dalam kehidupan seseorang? Karena kan pada dasarnya kita percaya ya bahwa kasih Tuhan itu, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang, dia akan selalu bisa. Dan if we speak about pujian ini, gimana ya Romo atau Pak Jaya gitu, pujian ini tetap bisa bertransformasi dan punya kuasa walaupun orang itu sendiri di season hidupnya sekarang benar-benar lagi nggak bisa memuji, apalagi menyembah, lagi pahit banget, atau bahasa kerennya sekarang, udah unchurched banget lah. Ya, saya dulu mau. Ya. Oke. Ini semua kita alami loh. Ya, termasuk saya pribadi, saya pernah mengalami sesuatu titik di mana pergumulan itu begitu rasanya dahsyat gitu ya dalam hidup kita, sehingga kalau kita nggak aware, nggak sadar, itu akan fokus kita kepada masalah. Sehingga untuk memuji Tuhan, apalagi boro-boro menyembah Tuhan, mengagungkan, rasanya berat. Tapi ini kembali lagi kepada bagaimana sikap hati kita pada saat itu dan kesadaran kita bahwa ini nggak benar nih, maksudnya kondisi seperti ini nggak benar nih. Saya nggak boleh tenggelam di dalam keterpurukan seperti ini. Karena apa? Karena
saya selalu berusaha mengingat-ingat kembali apa yang sudah pernah Tuhan buat di dalam hidup saya hari-hari sebelumnya. Bahwa kalau Tuhan izinkan saya terpuruk saat ini, oke. Tapi Tuhan pernah menolong saya kok waktu itu. Dan pertolongan Tuhan tuh bukan hanya sekedar materi ya Mo ya. Ya, itu bukan buat saya. Pengalaman pribadi saya ketika saya mengenal pujian adalah ketika saya ikut di dalam seminar hidup baru dalam roh. Ya, di mana saat itu Jaya yang manusia lama mengalami cinta Tuhan secara pribadi Mo. Ya, mengalami cinta dan di situ menjadi titik balik saya. Sehingga setelah saya mengalami cinta Tuhan, pelan tapi pasti, hati saya mulai dipenuhi dengan rasa syukur yang Romo bilang tadi. Ya, pengalaman cinta Tuhan, rasa syukur. Dan akhirnya saya suka dengan puji-pujian. Karena pada saat kita menyanyikan pujian itu kok itu mewakili hati saya ya. Mewakili hati saya untuk bersyukur kepada Tuhan, mengatakan Tuhan baik dan lain-lain. Ya, sehingga pujian itu akhirnya tuh menjadi lifestyle atau way of life ya. Dalam arti bahwa ketika saya terpuruk, yang saya lakukan adalah tetap memuji Tuhan. Mengapa? Karena ketika saya memuji Tuhan, pujian itu akan mengangkat hati saya tertuju kepada Tuhan. Karena pujian itu kan isinya firman Tuhan, Mo ya. Kalau dinyanyikan dengan iman, itu akan mengangkat hati saya, membajak rohani saya, sehingga kedagingan saya mulai turun dan manusia roh saya mulai bangkit kembali. Itu yang penting peranan kuasa Roh Kudus ya Mo ya, yang mengangkat hati saya sehingga akhirnya fokus saya bukan lagi kepada masalah, tapi fokus saya kepada Tuhan. Dan akhirnya di situ saya tetap bisa memuji Tuhan walaupun dalam keadaan terpuruk. Karena saya juga punya pengalaman pribadi tentang hal seperti itu. Ya mungkin Romo bisa tambahkan. Seperti itu. Makanya mungkin ketika kita memuji dan kita melakukan puji-pujian, itu ada roh Tuhan yang bekerja. Betul sekali. Roh Tuhan. Betul. Ya, karena ketika kita memuji itu bukan kita yang bicara, tetapi roh Tuhan yang bicara dalam diri kita. Kalau tadi pertanyaan yang Kristi itu, ketika kita lagi down hidupnya, lalu dengar puji-pujian, lalu kemudian kita mungkin tersentuh, nah disitulah roh Tuhan bekerja. Benar. Mungkin ketika ada problem, masalah hidup gitu ya. Mungkin saudara-saudari semua punya masalah hidup. Lalu kita dengerin aja lagu-lagu pujian. Kan kita bisa ya mendengarkan lagu pujian. Kita pilih aja. Terus suatu ketika kita mendengarkan satu lagu. Dan itu merasa dari dalam hati kita tuh kayaknya bergejolak. Dan merasa apa ya, kayak hati yang lagi panas tuh disiram sama air dingin. Lalu tes gitu rasanya. Dan rasanya nyes. Nah itulah roh Tuhan lagi bicara. Lagu itu bicara pribadi ya Bo ya? Iya, lagu itu bicara pribadi sama kita. Iya. Kok pas dengan saya? Pas dengan saya ya gitu tadi loh. dikatakan kok bisa pas ya sama saya. Nah disitulah roh Tuhan bicara. Bahwa Tuhan itu bekerja selalu sama kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Nah itu kan kadang-kala kan orang gak sampai pada ke situ ya. Kadang-kala ketika dalam problem malah dia meninggalkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Betul. Atau mungkin malah gak ke gereja lagi gitu ya. Betul. Jadi males. Nah justru tetap kembalilah seperti Pak Jaya bilang. Kembalilah dalam puji-pujian mendengarkan lagu dan sebagainya. Iya, seperti Santo Agustinus pernah berkata, Mo ya, dia hanya bernyanyi dengan baik. Kuasanya sama dengan doa 2 kali. Artinya apa? Ketika pujian itu kita naikkan dengan segenap hati kita, dengan ungkapan hati dan cinta kita pada Tuhan, bukan nyanyi ya. Nyanyi sama muji beda loh. Kalau nyanyi sekedar mulutnya aja ya, skill yang dia tampilkan ya. Tapi kalau memuji itu udah melibatkan hati, melibatkan rohnya untuk memuji Tuhan ya. Nah, kalau itu dinyanyikan dengan sungguh-sungguh dinaikkan, itu pasti yang kata Romo, pasti ada kuasa Roh Kudus yang bekerja saat itu. Yang menyentuh hatinya. Sehingga tanpa dia sadar, tiba-tiba ketika dia memaksa jiwanya memuji Tuhan, tiba-tiba dia nangis Mo ya. Karena kayaknya lagu itu syairnya bicara pribadi dengan diri dia. Dan dia nangis. Nah, itulah sentuhan pribadi dari Tuhan. Benar. Nah, gara-gara, ini saya pribadi ya, gara-gara saya mengalami seperti itu, saya baru sadar, ternyata pujian bisa membawa hati saya terangkat kembali dan ada rasa sukacita, ada rasa damai sejahtera ketika saya memuji Tuhan. Karena saya mengalami Tuhan secara pribadi melalui pujian. Nah di situ kuasa pujian Mo ya. Benar. Karena Tuhan hadir saat itu, roh Tuhan hadir. Dan pujian itu beda dengan cuma bernyanyi. Beda dengan nyanyi. Beda cuma. Jadi jangan, kalau kita ke gereja kita cuma nyanyi doang atau kita ikut PD. Lalu kita nyanyi begitu ya. Itu ya udah hanya sekedar nyanyi. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa pasti. Tapi kalau pulang dari PD biasa. Memuji itu dengan hati. Dengan melibatkan hati. Benar, melibatkan hati. Lebih pada itu, melibatkan hati. Kita bernyanyi itu ya. Benar-benar kita ditampilin lagu, ya udah kita cuma tepuk-tepuk tangan dan sebagainya.
itu bernyanyi, tapi ketika kita pakai hati kita, itulah memuji. Betul. Jadi bedanya kalau kita bernyanyi sama memuji itu beda ya. Iya. Ya, Jadi mungkin kalau misalnya juga kita ada di posisi yang di kanan kirinya, which is kita sedang melihat saudara kita yang kayaknya lagi betul-betul memuji walaupun gitu ya. walaupun meleset-meleset kayak Christian gitu ya nadanya. Jadi harus mengkondisikan, jadi mengerti kayak mungkin memang dia tuh lagi tersentuh banget sama lagunya. Dua sisi, saya juga harus sadar diri, volumenya mungkin dikecilkan karena nanti membuat orang jadi nggak konsen memujinya. Dan yang kedua sebelah kiri kanannya kalau lihat ada orang kayak gitu, mohon dimaklumi dan didoakan siapa tahu memang dia lagi connect nih, dia lagi connect. Dia lagi bener-bener ini loh gitu. Karena Tapi jangan-jangan ya. kalau tadi yang dikatakan bahwa Christian bernyanyi terus orang lain pada ngelihat kiri kanan, jangan-jangan orang lain tuh yang lagi bernyanyi bukan memuji. Karena kalau dia memuji, fokus dia sama Tuhan. Fokusnya bukan fokus kepada sama Tuhan. orang lain dong. Kiri kanannya Dia nggak akan peduli kiri kanan mau fals atau enggak. Kan itu adalah relasi dia sama Tuhan. karena dia lagi connect nih. Iya, dia bernyanyi sama Tuhan. tapi apa namanya? ini kita jadi ketawa lagi gitu ya. Nggak apa-apa, saya Kita memang yang connect. Kalau itu panas banget kita juga kayak Tuhan tolong. Jangan biar Nah kalau fals banget Tuhan juga ini berbicara. Tuhan juga berbicara. Ya maklumin aja. Dia lagi berusaha connect sama saya. Tapi saya pernah lo ngalamin itu. Bisa mau pernah di depan saya dia nyanyi tapi agak fals suaranya. Tapi dia nyanyi dengan sungguh-sungguh loh. Ya, betul. Kelihatan ya. Dan buat saya karena kita udah paham ya, dia lagi melibatkan hatinya untuk memuji Tuhan, biarpun mohon maaf agak meleset sedikit, tapi saya tahu dia menyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya masing-masing aja kita fokus pada Tuhan kata Romo. Yes, betul. Jangan ngejudge, jangan menghakimi orang lain. Kalau kita sibuk menghakimi orang lain, akhirnya kita bukan fokus pada Tuhan mau. Nggak ada koneksinya sibuk melihat malah orang ya. lain jadinya kan gitu kan ya. Tapi kalau Pak Jaya sendiri yang tadi Pak Jaya bilang ada satu titik, satu pujian, satu masa yang kemudian mengubah dan membuat Pak Jaya yakin tentang pujian dan penyembahan itu pas kapan? Dan lagu apa, ingat nggak? Oke. Saya pernah mengalami keterpurukan ya. Keterpurukan sampai iman saya sempat goyah juga waktu itu mau ya. Karena saya merasa bahwa saya ini udah tim pelayanan melayani Tuhan. Tapi Tuhan izinkan masalah yang berat. Dan saat itu saya sudah tidak mampu lagi. Dan saya merasa hopeless ya mau ya. Tetapi satu hal yang saya yakin bahwa saya tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Itu saja. Karena saya tim pelayanan dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi, saya apapun tidak pernah meninggalkan Tuhan meskipun saya bertanya, why Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Nah saat itu kami ada KRK waktu itu di MGK, kami dari tim PD membantu di persekutuan doa itu untuk mengadakan KRK di Kemayoran. Sehingga tim doa, saya termasuk tim doa, itu diajak untuk mempersiapkan diri, kami kumpul sama-sama. Nah saya ingat sekali, waktu itu saya sedang terpuruk loh. Tetapi puji Tuhan saya paksakan untuk hadir. Coba kalau saya fokus kepada masalah saya. Makin jauh. Saya nggak siap. Ngapain? Melayani Tuhan kondisi kayak gini. Mana siap saya? Tapi saya nggak. Saya lawan. Saya tetap datang. Dan apa yang terjadi? Biasa kan kita PW di awal. PW di awal. Nah lagu itu bicara pribadi sama saya. WL itu kok seolah-olah tahu ya apa yang saya alami ya. Lagunya Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersama Bapak ya. Bersama Bapak. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Wah ini kok kena banget ke saya. Karena saya sedang dalam pergumulan. Dan saya merasa sendiri. Karena saya udah hopeless gak tahu ya. Nah lagu itu dinaikkan terus dan refnya mau. Bersamamu Bapa ku lewati. Terus diangkat terus diulang-ulang. Wah tiba-tiba lagu itu menyentuh pribadi saya. Karena saya benar-benar nyanyi. Saya imani. Nah ini imani. Lagu itu harus diimani. Tapi kalau lagu itu cuma lip sync aja mulut, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita melibatkan hati, percaya dengan isi syair lagu ini, bahwa bersama Bapak aku pasti lewatin, tiba-tiba hati saya diangkat loh. Dan saya nangis pada itu. Tapi saya tetap memuji Tuhan. Dan saya ikut nyanyi bersamamu Bapak. Sampai akhirnya selesai pujian penyembahan Tuhan. Dan saya tenang. Ada damai mau. Ada sukacita kembali. Ada kekuatan yang baru loh. Di situ saya mengalami Tuhan secara pribadi. Lagu itu nggak pernah saya lupa. Nah, di situ saya pulang sebagai pemenang, pemenang. Ya. Ini bisa jadi penguat juga nih buat kita punya listeners yang selama ini aktif dalam berbagai pelayanan, tapi kok aduh Tuhan masalah ini berat banget, aduh Tuhan kok nggak selesai. Sabar.
Kok jadi kayak bukan saya pribadi. Ini contoh Kristi, ini contoh. Kalau ada teman-teman seperti itu yang merasa bahwa aduh kok hidupnya dan pencobaannya banyak sekali padahal saya deket loh dengan Tuhan, saya sering pelayanan. Jangan khawatir, Tuhan cuma ingin kita lebih connect sama dia. Ya. Berproses dan Diproses lagi. tetap kuatlah, tetap Ya. memuji, tetap menyembahnya. Ada waktunya buat kamu ya. Ya. Itu ya. Pesan sponsor. Iya. Kita dibawa Oke, kepada nice. pengalaman Tuhan lebih Nice, dalam ya Mo nice. ya. Betul nggak Mo ya? Setiap pengalaman itu kita dibawa semakin dalam mengenal siapa Tuhan secara pribadi. Betul nggak ya? Mungkin Mo bisa tambahkan Mo melalui pergumulan seperti itu Mo. Ya itulah memang kalau setiap kita punya pergumulan, seringkali ketika kita tidak bisa berdoa. Dan kadang-kadang kan orang gitu ya. Betul. Lagi bergumul, lagi punya problem, lagi punya persoalan, nggak bisa berdoa, bingung harus doa apa. Mau ngomong apa? benar, Mau Mo ya? ngomong apa, Iya, bingung. betul. Tuhan saya mau doa apa, saya nggak ngerti itu ya. Ya itulah yang bisa kita lakukan, cobalah kita dengarkan lagu. Betul. Dengerin aja lagu, gitu ya. Dengerin lagu dan Tuhan bicara melalui lagu itu biasanya. Ya. Dan saya juga punya pengalaman ketika saya juga lagi bergumul, punya persoalan gitu ya. Sebagai imam kan pasti juga punya Manusia. persoalan manusia, Oke. bergumul dengan problem-problem begitu ya. Dan disitulah saya juga terkesan dengan sebuah lagu ketika saya merasa bahwa hanya Tuhan yang tahu pribadi saya. Ya, hanya Tuhan yang mengerti isi hati saya dan bagaimana pergumulan hidup saya. Ya, karena kan saya tidak bisa ngomong dengan setiap orang. Ya, Mungkin betul. kalau Pak Jaya dengan keluarga bisa cerita di Iya, rumah gitu ya. Saya Iya. kan nggak bisa ngomong dengan setiap orang. Iya. Saya ngomong dengan orang A, orang B nanti Iya. dia nyebarin kemana-mana atau Iya. mungkin ini Romo ini lagi bergumul, Romo ini Iya, lagi iya, punya iya, masalah dan sebagainya. Iya. Gitu. Tapi saya mendengarkan lagu di kamar sendirian gitu ya, yang tersentuh buat saya tuh lagu yang pribadi yang mengenal Hanya hatiku. engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hatiku. Oh, itu bagus banget tuh Itu lagu. lagu itu luar Ya. biasa itu ya. Ya. Bagi saya cuma Tuhan yang tahu itu. Ketika saya mendengarkan lagu itu berkali-kali saya bisa nangis loh. Ya. Saya bisa nangis sendirian itu ya di kamar itu ya, dan setelah itu lega. Nah, betul. Saya nggak tahu bagaimana caranya ketika saya punya beban, saya duduk di kamar itu ya, saya dengarkan lagu itu, ikut bernyanyi, bersenandung gitu ya. Habis itu bisa lega loh. Saya nggak tahu karena kuasa Tuhan itu bekerja ketika kita punya problem beban, nggak bisa berdoa. Saya nggak tahu lagi harus doa apa. Dan disitulah Tuhan bicara. Betul. Ya itu mungkin buat kita juga, para saudara-saudari ketika kita punya beban, dan jangan takut dan jangan tidak percaya bahwa Tuhan tuh selalu bekerja dalam setiap momen apapun juga dalam hidup kita. Ya. Bahkan melalui lagu pun ketika kita sungguh-sungguh dari dalam hati, dia bekerja. Ya. Itu. Intinya gini, saudara sekalian, ketika dalam pergumulan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Iya. Tetap melekat pada Tuhan. Karena semakin kita jauh, kita makin hancur. Nah, caranya gimana? Seperti tadi Romo bilang, saya nggak bisa berdoa nih, mau ngomong apa? Udah bahasanya berat. Nyanyi. Puji dia. Iya. Cari lagu yang kira-kira mewakili hati saudara. Nyanyikan lagu itu. Ulangi. Dan ketika saudara ulang-ulangi, tiba-tiba Roh Kudus menyapa saudara secara pribadi. Iya. Dan tiba-tiba lagu itu menyentuh hati saudara. Dan saudara mengalami sukacita, kedamaian, bahkan bisa nangis. Nah, itulah korban pujian. Ketika saudara tidak bisa memuji Tuhan, tetapi saudara memaksa jiwa saudara untuk memuji Tuhan dan percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan, Iya. inilah korban pujian. Dan ini tanda Mo ya, Benar. orang yang dewasa secara rohani Mo ya. Ya, ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, bukannya ngambek sama Tuhan Mo, Iya. ya, tapi dia mau ikut proses yang Tuhan izinkan, tapi tetap melekat kepada Tuhan, Iya, benar. nempel terus sama dalam Tuhan. suka dan duka ya, betul, ceritanya betul. ya. Makanya kita akan naik level iman kita. Kita akan semakin dewasa Iya. dan kita semakin mengenal Tuhan secara lebih dalam, betul nggak Mo ya? Benar. Pengalaman itu yang membuat kita makin kenal Tuhan ya Mo ya. Dan pasti kalau sudah seperti itu, punya pengalaman begitu, mendengarkan lagu rohani, lagu puji-pujian itu, lagu manapun bisa berbicara buat kita. Yes. Ya. Ya. Ketika ada satu lagu yang baru kita dengerin lagi, oh nih, wah terus kemudian kita merasa Tuhan itu berbicara lagi buat kita, Tuhan itu memberikan kekuatan buat kita, itu akan mudah karena kita sudah mulai membuka hati kita terhadap kehadiran Roh Tuhan dalam diri kita. Maka benar bahwa ketika kita pujian, Roh Kudus bekerja di dalam pujian itu, Iya. Roh Allah bekerja, dan ketika kita membuka hati kita untuk kehadiran dan pekerjaan Roh Tuhan dalam hati kita, justru disitulah akan terus terbuka.
Ya, dan kita akan terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Oke lah, berarti kita sebagai manusia kan butuh memuji dan menyembahnya. Tapi apa ya Tuhan juga butuh dipuji dan disembah, Mo? Sebenarnya Tuhan itu tidak butuh dipuji dan disembah sebenarnya. Oke. Tetapi yang dibutuhkan adalah ketaatan manusia kepada Dia. Ketaatan. Nah, ketaatan itu simbolnya dan kemudian konkretnya adalah dalam kehidupan dia sehari-hari, dalam relasi dia dengan Tuhan, doanya, bagaimana hidupnya dengan manusia lain, kebaikan-kebaikan yang dibagikan. Itu sebenarnya kan pujian dan penyembahan yang diwujudkan dalam Perilaku sehari-hari. Itu yang dibutuhkan Tuhan sebenarnya, bagaimana kita hidup sebagai manusia itu seperti murid-muridnya Tuhan. Ya, beda ya kalau orang itu, ya itu tadi saya katakan, kita di dalam gereja muji-muji Tuhan, di luar kehidupan gereja kita juga memuji Tuhan, memuji orang lain tapi dengan pujian yang jelek. Pujian yang jelek gitu ya. Jadi menghakimi orang, ngomongin orang, jelekin orang, itu pujian tapi jelek buat orang lain. Itu nggak seperti itu sebenarnya. Yang diminta Tuhan itu adalah seimbang. Ketika kita memuji Tuhan yang sama, ya udah, kita juga memuji orang lain dengan yang baik gitu ya, bukan yang buruk. Kita bertindak kepada orang lain, perilaku kita juga hal-hal yang positif itu harusnya. Dan mungkin karena juga kita kan sebagai manusia dikasih kehendak bebas ya, Mo ya. Iya. Mungkin ya tadi aku setuju banget sih apa yang dikatakan Romo, bahwa Tuhan ya dia udah terbesar, udah agung, udah memang sangat-sangat udah sangat-sangat dipuji dan disembah. Tapi ketika umatnya nih mau bawa hatinya, dia mau bawa ketaatannya, dia mau bawa kehendaknya untuk memuji Tuhan dan segala macam. That's one of the beauty of relationship dari seorang anak Tuhan kepada bapaknya sih, menurut aku gitu. Iya. Nah, kemarin tuh ada meme yang lucu banget ya, Christian. Apa tuh? Jadi aku lupa ya, itu tuh ada, tapi ini versi luar negeri ya. Oke. Dia bilang bahwa ketika umat manusia itu, jadi dia bikin dua situation gitu lah ya. Oke, situasi pertama. Situasi pertama itu adalah ketika ada di sebuah perayaan ibadah, ada anak yang udah biasa memuji, ada yang enggak. Oke. Terus itu kayak ngeledek gitu. Lo tuh harus biasa memuji di sini. Karena nanti pada saat kita balik ke rumah Tuhan, itu isinya pujian doang. Kita tuh biasanya memang benar-benar kehidupan kita di sana, nanti tuh kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau lu sekarang aja nggak betah, gimana nanti? Gitu. Oke, ini itu kan pertama nih. Ya. Okay. Dan itu ada sangat ringan bisa dikonsumsi di sosial media gitu. Nah, apakah aku jadi penasaran gitu, apakah betul gitu ya bahwa nanti di sana tuh kita memang di kehidupan berikutnya ketika kita berpulang ke rumah Bapa, kita isinya ya cuman pujian dan bukan cuma ya. Kita memang akan selalu dan selamanya memuji Tuhan di sana di kehidupan kita berikutnya bersama dengan Bapa. Jadi harus JR dulu di sini, harus tahu. JR-nya di Pakai JR ya. Pakai JR, karena kalau di sini aja nggak betah, nanti lo kaget say, nggak betah lo di sana. Nah itu jadi itu situationship yang lucu aja sih, meme di sosmed gitu ya. Tapi aku juga pengen nanya sama Roma, gimana tuh Mo? Sejujurnya, saya belum pernah ke surga. Wah, tuh jujur banget ya. Iya. Jadi kita tidak tahu kan kondisi surga. Tetapi apa yang kita lakukan di dunia itu akan tercermin di surga nanti. Ketika kita di dunia itu dekat sama Tuhan, ketika di dunia kita sering memuji Tuhan, ketika hidup kita juga merupakan sebuah penyembahan. Kan ada ya lagunya, hidupku adalah penyembahan. Tahu ya Pak Jaya? Ya kan judul lagu aja udah, hidupku adalah penyembahan. Ketika hidup kita adalah penyembahan buat Tuhan dan mewujudkan dalam hidup sehari-hari, maka di sana pun kita akan sama seperti itu melakukan. So logik ya. Ya, itu sama sih sebenarnya. Beda kalau kita di sini tuh suka menghakimi orang, suka ngomongin orang, julitin orang, lalu kemudian jatuhin orang lain gitu ya, lalu kemudian sikut menyikut. Ya hidup kita nggak akan di surga. Hidup kita pasti akan ke neraka lah istilahnya begitu. Bukan surga yang kita nikmati. Gitu. Kalau kata anak sekarang tuh energinya nggak match. Asik. Vibe-nya nggak dapet nih saya gitu. Harus satu frekuensi lah ya. Iya, begitu. Baik. Kita jadi ngerti kalau kayak gitu. Cuman yang Pak Jaya tadi bilang, dalam hal banyak pelayanan terus akhirnya dikuatkan dari satu titik seperti itu. Dari teman-temannya Pak Jaya sendiri yang mungkin dikenal ya, dalam artian apakah ada juga pengalaman mereka yang sampai di titik seperti itu? Saya kok udah sering ini tapi tetap masih dikasih kesulitan atau apa, dan akhirnya bisa keluar dari zona itu dengan... Iya, banyak sih. Justru
kalau kita dengar sharing teman-teman ya, mereka yang sudah matang secara rohani, kita melihat hidup mereka penuh dengan komitmen, taat dan setia. Kalau kita kilas balik, kita dengar sharing pribadi mereka, wow, luar biasa mereka diproses Tuhan sampai derai air mata. Tapi lihat jadinya seperti ini, pribadi yang udah mulai dewasa, utuh. Tapi kalau kita tanya, bagaimana kamu proses melayani Tuhan, mengingat Tuhan, penuh dengan air mata, penuh dengan proses, tapi tetap taat, setia yang kata Romo, dan akhirnya dia tahap imannya semakin bertumbuh, makin matang, makin dewasa secara rohani, dan dia tetap bertahan di dalam segala tantangan, karena orang yang sudah mengenal Tuhan secara pribadi tidak lagi melihat Tuhan itu sebagai Santa Claus ya Mo ya. Iya, benar. Kalau melihat Tuhan sebagai Santa Claus, begitu Tuhan baik, dia akan terus nempel sama Tuhan. Begitu Tuhan lagi nggak baik, dia nggak Dia akan nempel. tinggalkan Tuhan. Tetapi orang yang sudah mengalami cinta Tuhan yang tadi saya cerita, bahwa berkat dari Tuhan itu bukan hanya sekedar materi loh, tapi buat saya pribadi berkat terindah dari Tuhan, hidup baru yang Tuhan tawarkan Mo. Ketika di dalam seminar hidup dalam roh, saya mengalami cinta mula-mula, hidup saya diubahkan, itu anugerah yang luar biasa buat saya. Di luar materi, dan itu yang mendorong saya dari tahun 96 sampai sekarang tetap setia melayani Tuhan. Saya tahun 96 mengalami Tuhan Tahun lahir secara saya pribadi. tuh, Pak. Kebetulan ya. Jadi tahun kalau 96 saya mau. Oh ya? Ya, di situ saya mengalami titik balik, mengalami cinta luar biasa, dan sampai sekarang saya ingat loh pengalaman itu tidak pernah berubah. Dan itu yang terus memacu saya untuk membalas cinta Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Karena kenangan itu tuh tidak bisa hilang, sangat berbekas. Karena itu yang mengubah hidup saya menjadi jaya yang sekarang. Kalau saya tidak ikut seminar hidup baru dalam roh waktu itu, nggak ada jaya di sini yang akan megang SPBI. Saya udah tetap manusia lama. Tapi puji Tuhan, teman-teman mengajak saya ikut dalam seminar hidup baru dalam Roh Kudus, dan di situ di dalam pencurahan roh saya mengalami Tuhan secara pribadi, dan pelan tapi pasti Roh Kudus itu mulai bekerja mengubah hidup saya, mengarahkan hati, dan saya mulai suka dengan puji-pujian Kok puji-pujian begitu saya dengar kok jadi hidup ya, kok hati saya bergelora ya. Pelan tapi pasti lagu-lagu dunia saya singkirkan bukan fanatik, tapi saya tidak merasa itu membawa damai. Akhirnya saya mulai tertarik dengan lagu rohani. Zaman dulu kita beli kaset, beli CD segala macam, setel. Itu loh. Pelan tapi pasti Tuhan mulai menggiring kita lebih dekat kepada Dia, dan dari situ saya menyukai puji-pujian. Tadinya enggak sama sekali. Tapi karena pengalaman itulah hati saya berkobar-kobar, penuh rasa syukur ya Mo ya, rasa cinta kepada Tuhan. Dan saya merasa ketika saya nyanyi, itu ungkapan hati saya untuk mengasihi Tuhan melalui pujian Mo. Betul nggak Mo? Jadi karena punya pengalaman pribadi itu, jadi kita memuji itu dengan segenap hati, bukan menyanyi tapi memuji. Sehingga kalau kita datang ke PD atau datang ke Ekaristi, kita nggak cuma bawa badan Mo ya, Benar. tapi bawa hati kita. Bawa hati kita. Betul nggak? Sehingga lagu-lagu di perayaan Ekaristi yang udah disiapkan dari awal sampai akhir, itu kita maknai lebih dalam bahwa ini adalah pujian kepada Tuhan. Jadi saya harus nyanyikan itu dengan segenap hati. Tapi dari mana saya bisa nyanyi dengan segenap hati? Kalau nggak punya pengalaman tentang Tuhan secara pribadi, betul nggak Mo ya? Benar. Ya. Jadi pujian itu adalah ungkapan pribadi kita sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Semakin deep, semakin dalam relasi kita, pasti tampak di dalam ekspresi kita pada saat kita memuji Tuhan. Kelihatan loh, ya. Tapi kalau orang cuma pada memuji Tuhan tapi dia diam gini, tangannya dikatup, berarti itu belum Mo ya. Ya, lagu itu belum ya. Tapi orang yang bisa mengekspresikan, mengangkat tangan, atau di dalam misa dia bisa menyanyi dengan segenap hati, saya percaya tuh dia pasti punya pengalaman Tuhan lebih dalam lagi, sehingga itu dia ungkapkan itu sebagai ungkapan kasih dia kepada Tuhan dengan cara memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pujian. Betul nggak Mo? Ya. Jadi Tuhan itu bekerja kadang-kala dengan cara yang tidak bisa kita duga. Tuhan itu bekerja dalam pribadi setiap orang, seperti tadi Pak Jaya kan, bahwa dia diubah oleh Tuhan, dan lalu kemudian sampai sekarang yang menjadi Jaya yang sekarang gitu kan. Ya, tapi banyak orang kan seringkali nggak melihat bahwa oh ini Pak Jaya yang dulu nih gitu kan. Tapi Tuhan mengubah setiap pribadi orang kan beda-beda ya, dengan cara yang beda-beda gitu ya. Dan kita kan tidak perlu menggembar-gemborkan ke orang lain bahwa Tuhan sudah mengubah saya. Tuhan sudah merubah hidup saya menjadi seperti ini. Sekarang kita tidak perlu. Biarkan kita sama Tuhan yang tahu dan perilaku kita setiap hari. Lalu bagaimana kita memuji Tuhan dan sebagainya, itu yang menjadi penting sih. Biasanya banyak orang kan akan mudah melihat bahwa
dia masa berubah ya dengan pujian doang ya? Nggak mungkin lah. Tuhan memang sudah merubah dia. Nggak mungkin lah gitu ya. Tapi biarkan dia sama Tuhan yang tahu. Ya bagaimana Tuhan sudah merubah dia dan membentuk dia. Akhirnya mencintai Tuhan dan sebagainya. Itu yang kadang-kala mungkin ya perlu kita sadari juga ya. Bahwa Tuhan mengubah kita masing-masing. Memuji dan menyanyi itu beda. Benar sih. Seperti kata Pak Benar Jaya. tuh berarti Pak Jaya diubah. Kalau dulu Pak Jaya yang lama adalah Pak Jaya. Kalau Pak Jaya yang sekarang adalah Jaya. Itu karena Roh Kudus. Roh Kudus ya. Ada 3 Jaya. Ada 3 Jaya jadinya. Tapi Romo Steve, apa ya peranan Roh Kudus dalam pujian dan penyembahan itu kayak gimana sih Romo Steve? Apakah memang benar ada berperan di situ? Kan tadi Pak Jaya bilang kan dari kita konik ke Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus sendiri bagaimana dalam pujian dan penyembahan? Atau mungkin gini kadang-kadang misalnya datang ke PD gitu ya. Let's say orang-orang yang bertugas itu adalah orang-orang yang masih juga berprogres gitu. Nah kadang-kadang tuh misalnya ada orang yang bilang, duh pujian ini nggak ngangkat ya. Ini kayaknya nggak ada Roh Kudusnya deh. Walaupun pasti sebutannya begitu tuh. Iya, itu pernah dengar kan? Lu tau dari mana? Nah iya, lu tau dari mana ini nggak naik ke mana? Ya, nah itu gimana tuh? Mungkin bisa dibagikan ketika orang sulit untuk sulit untuk merasakan kehadiran Roh Kudus dalam pujian dan penyembahan. Dia sulit merasakan kehadiran Roh Kudus dalam pujian penyembahan itu karena mungkin hatinya tertutup. Betul. Dia tidak membuka hatinya terhadap Tuhan. Dan dia tadi seperti kata Pak Jaya, dia terfokus pada dirinya dan dia mungkin punya problem dan dia di situ terus hidupnya. Dia tidak membuka hati dia ketika dia datang ke persekutuan doa atau dia datang ke Ekaristi, dia buka hati untuk Tuhan, lalu dia bisa mengalami Tuhan, Roh Kudus hadir. Kan Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Ya kan ketika Tuhan naik ke surga kan dia mengutus Roh Kudusnya turun gitu kan untuk menemani kita manusia di dunia. Itu kan Roh Kudus sebenarnya. Tuhan itu Roh Kudus. Dan sama seperti kalau kita ke gereja ya. Kalau kita ke gereja nggak buka hati kita sama Tuhan, akhirnya kita cuma kewajiban. Ya benar, kewajiban. Ya udah hanya kewajiban minggu ke gereja, ayo ke gereja gitu. Selesai ke Ekaristi, khotbahnya apa lupa. Bacaan minggu ini apa lupa, gitu ya. Karena kita nggak buka hati, kita terfokus sama diri kita lebih musingin problem kita gitu ya, nggak konsentrasi dan di situ ya udah saya ikut Ekaristi, saya sungguh-sungguh mau berjumpa sama Tuhan. Tapi saya ikut Ekaristi lebih pada kewajiban. Ya, itu kan itu yang membuat orang nggak bisa merasakan Roh Kudus, benar, nggak bisa merasakan Tuhan. Bukan cuma dalam persekutuan doa, dalam Ekaristi juga bisa begitu. Tapi kalau dalam persekutuan doa, kalau kita sebagai WL ya kan Pak Jaya, saya itu kan kita WL nih ya. Kita WL itu kita bisa merasakan loh Roh Kudus itu turun. Dan ya itu seperti tadi kata Kristi, ini lagu ini ngangkat nggak sih Roh Kudus gimana itu? Itu berasa, kita sebagai WL berasa itu ya. Karena ada aura Roh Tuhan hadir di antara di ruang kita. Peka ya Mo ya, kepekaan ya Mo ya. Kepekaan. Itu yang nggak bisa dipelajari. Itu nggak bisa dipelajari. Dan tidak bisa diajarkan Mo. Nggak bisa diajarkan. Harus dialami sendiri. Harus dialami sendiri, betul. Harus dialami. Saya kan dulu bukan belajar WL, saya nggak seperti Pak Jaya, saya nggak pernah belajar puji-pujian, saya nggak pernah belajar mimpin lagu gitu, nggak pernah itu ya. Tapi Roh Kudus yang menggerakkan saya dan akhirnya merasa Roh Kudus hadir nih. Ya hati kita, yang penting hati kita, fokus kita, ya itu yang membuat orang bisa merasakan apakah dalam persekutuan doa, dalam pujian itu ada Roh Tuhan atau tidak. Maka sebenarnya kalau kembali pada pertanyaan, apakah ada peran Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus itu hadir dalam setiap doa, setiap pujian, setiap persekutuan doa atau Ekaristi, kembali lagi dalam diri kita, hati kita masing-masing. Kita tertutup atau tidak? Kalau kita tertutup nggak akan hadir itu Roh Kudus. Harus buka hati. Buka hati, kuncinya buka hati. Baiklah. Ini saya sedikit ada sharing nih ya. Apa tuh Pak? Kristi dan Christian. Ini pengalaman juga yang membuat saya harus semakin tunduk kepada pimpinan Roh Kudus Mo. Waktu saya pernah bawa pengajaran tentang pujian di satu kota di Surabaya, audiensnya banyak dan sambil ngajar, saya itu terbiasa untuk menyanyikan pujian Mo. Karena saya tahu pujian itu punya kuasa untuk membaca hati. Kalau saya cuma sekedar ngajar aja, itu diterima oleh pikiran akal budi. Tapi biasa saya ada dorongan untuk menyanyikan ya. Dan saya ingat waktu itu, nah ini berhubung dengan pertanyaan Kristi, peranan Roh Kudus ya. Waktu itu saya nyanyi, lagunya saya ingat sekali, Menyenangkanmu.
Tuhan ku mau menyenang. Jadi di tengah-tengah pujian, saya nyanyikan pujian itu dulu sebagai selingan untuk mengarahkan hati mereka terus biar nggak ngantuk, biar tetap fokus kepada Tuhan. Nah ini yang perlu, betul ya? yang perlu supaya nggak ngantuk Kadang ini kita nih. ngajar kelihatan mau ya kalau mereka Benar. itu ya. Kita mulai giring nyanyikan pujian dulu kan ya. Nah, waktu nyanyikan pujian, saya ulang-ulang berapa kali. Kok tiba-tiba saya melihat mereka mulai begini, angkat tangan semua. Loh. Begitu mau. Saya lihat, loh, ini kan bukan penyembahan loh, tapi Tuhan bicara sama saya betul. Bawa penyembahan saat ini juga. Angkat penyembahan. Loh, Tuhan, ini kan bukan lagu penyembahan menyenangkanmu kan ini. Tapi saya melihat gerakan rohnya kuat sekali. Nah, ini mereka tiba-tiba udah terfokus kepada Tuhan dan tiba-tiba lagu itu kena ke mereka mau ternyata, menyentuh hati mereka. Karena saya bisa lihat semuanya nah, terfokus kepada Tuhan. Dan saya merasakan aura Tuhan, hadirat Tuhan udah mulai hadir. Saya nego sama Tuhan. Tuhan, materi belum selesai Tuhan. Nanti nggak habis materi saya Tuhan. Nggak nyembah sekarang. Itu kata Roh Kudus. Akhirnya saya taat aja. Saya bawa nyembah. Dan mereka ngalami Tuhan secara pribadi. Nah, akhirnya selesai. Nah, saya dapat peneguhan. Ketika selesai, istirahat di belakang, saya ke belakang. Ada yang menyamperin saya mau. Gitu. Pak Jaya, saya sering dengar loh Pak Jaya lagu nyanyikan menyenangkanmu. Sering banget saya nyanyikan itu. Tapi kenapa ya pas tadi dinyanyikan saya nangis. Saya tersentuh banget. Padahal saya sering nyanyi. Tapi kenapa tadi pas kita nyanyikan itu kena banget ke saya. Nah itu Kristi, Roh Kudus sedang bekerja mau. Ya. Iya, benar. Dan waktunya kapan? Nggak tahu kita mau. Ya saat-saatnya tentu tiba-tiba dia bisa hadir loh. Tiba-tiba dan tinggal bagian kita peka nggak melihat ada gerakan roh di sini yang menuntun umatnya itu ya untuk kita peka mengikuti gerakan roh. Nah kalau Tuhan bilang saat itu nyembah, ya udah nyembah. Biarpun materi saya nggak kelar mau biarnya, tapi saya kejar materinya. Tapi yang penting Tuhan mau mereka alami dulu hadirat Tuhan. Tapi ternyata setelah itu pengajaran tuh lebih enteng mau, lebih enteng bawanya kenapa? Karena mereka udah mengalami Tuhan. Betul. Jadi yang disentuh tuh rohnya udah sekarang. Iya, bukan benar. akal budinya. Cinta Tuhan mereka udah alami. Sehingga materi sesi berikutnya, wah enteng. Udah dibajak hatinya dengan kuasa roh. Mungkin kamu bisa tambahkan. Iya. Iya. Tapi kuncinya juga itu kerendahan hati sih. Iya. Ketika kita sudah mengalami roh Tuhan, kuasa roh, kita bisa punya sense gitu ya, bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita dan orang-orang itu kita tetap harus rendah hati. Karena ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, itu ya seperti tadi Pak Jaya bilang, kalau saya bertahan materi saya selesai dulu, Harus gitu ya, jaya. Ya. itu pasti kita nggak akan bisa berhasil dalam pelayanan. Pelayanan itu bisa berhasil kalau bukan kehendakku, tetapi kehendakmu Tuhan. Apapun yang terjadi gitu ya. Ya sama seperti Pak Jaya ketika saya mimpin beberapa kali KRK di mana-mana gitu ya di seluruh Indonesia itu seringkali ya itu dengan ribuan orang itu kan bagaimana roh Tuhan itu bekerja. Itu kan kadang-kala kita kalau dengan akal budi kita dan kekuatan kita gimana ya Tuhan ya. Itu ya gimana mereka bisa tersentuh semua orang. Tapi kuasa Tuhan melalui pujian itu, Roh Kudus melalui pujian itu bekerja luar biasa loh. Benar loh. Ketika kita mimpin pujiannya, ketika kita mengarahkan semuanya, Roh Kudus hadir dan semua bisa Roh Kudus jamah semuanya. Betul. Dan itu yang terjadi. Betul. Makanya mungkin ketika ada teman-teman yang juga sudah, kalau tadi kan kayaknya from POV teman-teman yang jauh, aku nih ancet nih susah. Tapi juga kita juga mendengarkan mungkin tadi bisa diambil gitu ya listeners, bahwa ketika kita juga sudah menjadi pelayan Tuhan dan dipercayakan pada pelayanan-pelayanan tertentu, kita juga pastinya harus tetap build connectivity with God, connected with Holy Spirit itu lebih lagi. Karena yang tadi Romo sama Pak Jaya bilang bahwa ketika kepekaan itu diasah setiap harinya, itu memang nggak bisa diajarkan, nggak tertulis, nggak ada yang pasal-pasalnya, tapi itu jelas bahwa memang harus build a relationship and open heart. Jadi buka hati, jadi kepekaannya tuh muncul sehingga kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Oh, kapan nih? Karena yang paling tahu hati umatnya saat itu mungkin secara kasat mata mereka baik-baik aja, tapi yang paling tahu keadaan hati umat yang mungkin Pak Jaya pimpin waktu itu kan cuman Tuhan. Mungkin memang Pak Jaya diundangnya tertulisnya sebagai seorang speakers, tapi ternyata Tuhan mau pakai lebih lagi untuk sebagai waktu itu bikin jadi pujian ya. Itu udah memang penyelenggaraan Tuhan dan itu adalah sebuah apa ya, mukjizat sih yang terjadi tiap hari sebetulnya, yang sebetulnya
kalau boleh sih semakin banyak ya, Iya, gitu. Dan betul. ketika kamu nonton episode ini juga, ini sebuah miracle loh. Kita nggak pernah tahu menjangkau siapa. Benar. Dan kamu dalam keadaan apa yang nonton tayangan kali ini dari Persepsi, bukan begitu, Brother Christian? Betul, saya catat nih. Pekalah dalam kehadiran Roh Kudus, rendah hati dan taat pada tuntunannya. Cakep sekali itu Christian. Ini sebulan sekali nih saya bener nih. Biasanya lupanya gak bener gitu. Oke. Tergantung ya. Tergantung. Tapi satu yang hal menarik adalah kalau pujian level pertama, penyembahan level lebih dalam, bahkan dalam setiap pertemuan, kalau setiap persekutuan doa saya ngerti lah ada pujian ya. Tapi dalam komunitas-komunitas, percaya nggak listeners, sebelum ini tadi mulai, sebelum doa itu ada pujian dulu. Tiba-tiba langsung dikeluarin ada gitar. Keluarin ada bass, ada drum, ada enggak, gitar aja. Oh, gitar aja tadi ya. Tiba-tiba keluar gitar dan saya pikir, wow, ini sebuah hal baik yang mungkin bisa juga dilakukan oleh komunitas-komunitas lainnya, bahwa sebelum berdoa, sebelum baca firman, pujian dulu ya, karena bikin kita itu tadi jadi Connect itu God. fokus. Tapi lucunya kadang-kadang ada gitu ya. Apa? Ini terjadi karena aku juga mengalaminya sendiri gitu ya. Kita mau undang misalnya gitu ya, grup persepsi gitu, grup pujian persepsi misalnya. Grup pujian persepsi ini untuk hadir gitu ya. Di kapan? Kan ada rundown acara dong. Betul. Oh, pas makan malam. Jadi orang-orang makan, Kita nyanyi. persepsi pujian sebagai hiburan. Nah, coba mungkin Romo gimana sih Mo? Kadang-kadang kan orang susah juga loh. Misalnya kita lagi mau nyendok bakso gitu ya lagi. Iya. Terus ada pujian. Nah, ini kan sounds cheesy. Mungkin kita ketawa mendengarnya. Apakah tepat sasaran begitu loh? Happen loh Mo. Mungkin Romo sebagai dari POV ajaran gereja boleh lah Mo dikasih tahu jawabannya tuh yang betul seperti Kayak apa. gimana sih? Mungkin boleh ada pujian-pujian, apalagi kalau misalnya kita sebagai pekerja ini ya, MC wedding. Oh, ada wedding singer yang menyanyikan lagu Goodness of God atau apa gitu kan, sekarang udah banyak ya. Tapi kan itu jelas acaranya adalah acara pernikahan. Dan memang ada entertainmentnya. Nah, tapi kalau misalnya udah jelas gitu ya, ini adalah acara retreat atau apa, kita undang pujian persepsi gitu ya. Tapi pada saat acara Makan malam. sebagai hiburan, gimana tuh? Tolong dong. Oke, Mo. sebagai Pak Jaya ya. selagi makan malam kita dengarkan tim persepsi menaikkan pujian. Gimana? Jadi gue makan apa ikut pujian nih? Makanya bingung gitu, kita angkat tangan, yang umatnya juga bingung lagi makan. Gue suruh angkat tangan sambil ngunyah. Aduh, gimana tuh? Gimana? Menurut saya persepsi yang salah ya. Pujian dianggap sebagai penghantar untuk orang makan-makan. Padahal kan isi dari pujian itu kan ditujukan kepada Tuhan, bukan sebagai sarana hiburan untuk mengiringi orang makan-makan. Jadi kan udah salah tuh, betul nggak Mo ya? Iya, Ya. Kalau mau begitu mendingan pakai lagu dunia aja Mo. Oh burung nyanyikanlah. Itu kan nggak ada kepada Tuhan. Lagu Christian banget ya. Gitu ya. Playlist Christian banget tuh. Ya daripada Tuhan baik, engkau sangat baik, tapi orang sambil makan, sambil ngobrol, nggak diperhatikan mau pujian itu mau sedih loh. Kalau kayak gitu loh, kita istilahnya apa mau istilahnya mau tuh? Menurunkan derajat arti daripada pujian sebagai bagian daripada entertainment. Mungkin mau bisa nambahkan mau. Iya, pujian itu kan bukan hiburan ya sebenarnya. Betul. Ya, dan juga mungkin ada orang yang mengatakan yang tadi sempat Pak Jaya singgung bahwa ayo supaya tidak ngantuk kita bangkit berdiri dulu semua. Iya, kita mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Biar nggak ngantuk. Nah, seakan-akan Tuhan itu jadi obat ngantuk. Menghilangkan Menghilangkan ngantuk, kita ngantuk muji ya. Tuhan. Iya. Sebenarnya pujian itu kan doa. Puji-pujian ini doa kita sama Tuhan, bukan hiburan, bukan selingan gitu ya, tapi kita doa sama Tuhan gitu ya. Walaupun kalimatnya atau nadanya mungkin ada yang riang, ada yang agak joget-joget dan sebagainya, tapi itu kan dalam bentuk pujian kita sama Tuhan, doa kita sama Tuhan, arah hati kita sama Tuhan gitu kan. Jadi ya sebenarnya harusnya ditempatkan dalam porsi yang benar sih, bukan dalam konteks yang tidak pas gitu sebenarnya. Kontekstualnya juga memang harus pas. Misalnya pun gitu ya, ingin mengundang tim pujian persepsi, mungkin tadi ada suggest dari Pak Jaya, ya udah nggak apa-apa tim pujian persepsi, tapi pada saat misalnya makan malam, nyanyikanlah lagu-lagu yang lebih bersifat general. Arah horizontal. Horizontal tuh berarti tidak ditujukan kepada Tuhan. Karena kalau kita ditujukan kepada Tuhan, pujian artinya ada oknum ya. Ada oknum, ada subjek. Pribadinya Tuhan loh, jangan sembarangan lo nyanyi itu loh, ya nggak, seolah meremehkan Tuhan loh, ya lagu tentang Tuhan tapi dinyanyikan sambil
makan malam gitu loh. Ya mendingan lagu yang horizontal. Lagu horizontal kebanyakan lagu dunia yang tidak mengarah kepada Tuhan. Buat happy-happy, ya silakan, tidak masalah. Jadi penempatannya pujian itu juga ini juga mungkin lesson buat bukan hanya tim pujian juga, tapi mungkin listeners atau mungkin tim PD yang ingin membuat acara juga akhirnya bisa sedikit lebih aware lah bahwa penempatannya itu juga harus tepat, ya kan? Pengalaman pribadi ya? Kan nanti gue bilang, iya emang benar. Ada ya begitu ya? Ada. Nah, makanya kan ya kita juga, maka dari itu aku tadi juga bilang bahwa ketika mungkin kita udah ada di posisi-posisi tertentu dipercayakan pelayanan, kita juga harus peka gitu loh. Bisa ngingetin juga lah kalau kayak gitu. Tanpa judgement yang mendalam kayak punten gitu. Kalau kata anak agensi sekarang pun 10. Punten dong jadinya, bukan punten gitu. Punten. Itu dalam komunitas, dalam persekutuan doa, pujian dan penyembahan. Kalau dalam perayaan Ekaristi, apakah itu hal yang sama atau hal yang berbeda nih levelnya? Kan kalau setahu saya, tunggu, ada yang namanya adorasi, Romo Steve. Adorasi kan beda lagi tuh, 15 menit sendiri lagunya aja ada apa, Tantu Minggu atau apa misalnya seperti itu. Posisinya bagaimana sih kalau pujian dan penyembahan dalam perayaan Ekaristi? Sebenarnya prinsipnya sama ya. Pujian penyembahan itu kan sebagai sebuah doa untuk mengantar kita lebih dalam masuk bersama Tuhan. Oke. Maka ketika ada Ekaristi, ada lagu-lagu yang ada dalam Ekaristi, itu kan mau mengantar kita, menyiapkan kita, membuka hati kita untuk kita berjumpa sama Tuhan. Lebih ke situ sebenarnya lagu-lagu dalam Ekaristi. Ketika kita gereja tadi ya ada lagu pembuka. Dari pembukaan. Lagu pembuka itu bukan untuk kita baru masuk dari parkiran masuk ke gereja. Nah ini suka bukan begitu Kristian. Bukan dari parkiran, dari rumah ke parkiran. Nah, itu salah ya, itu tidak boleh. Bukan, tapi lagu pembuka itu harusnya ya kita sudah duduk di gereja, bukan mengiringi pastor masuk juga, tetapi adalah menyiapkan hati kita semua umat yang akan berdoa untuk mengarahkan hati kita sama Tuhan. Itu kan maknanya sebenarnya. Lalu kemudian ada lagu-lagu yang lain dan sebagainya, itu ya, lagu antar bacaan tuh ya bagaimana kita mengantar antar bacaan, bukan cuma sekedar lagu doang, tapi kita menanggapi bacaan yang sebelumnya, itu ya, dengan pujian kepada Tuhan, itu ya, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita memuji Tuhan dengan nyanyian, menghantar ke bacaan berikutnya, macam-macam lah. Kemuliaan. Jadi, ya Mo ya? Kemuliaan itu kita memuji Tuhan, kudus sama. Jadi setiap lagu dalam Ekaristi itu juga sebenarnya sebuah pujian yang menyiapkan kita dan menguatkan kita bahwa kita lagi berjumpa sama Tuhan loh. Kita beribadah ini loh. Lagu persembahan bukan mengiringi kolekte beredar, bukan itu kan, mempersembahkan diri kita. Kita yang semua hidup kita persembahkan sama Tuhan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang lagu dalam Ekaristi itu bisa panjang satu tema sendiri mungkin boleh gitu usul buat tim ministry, media ministry ya. Lagu-lagu dalam perayaan Ekaristi itu maknanya masing-masing ada tuh gitu ya. Dan gitu. Nah, ketika tadi adorasi misalnya, adorasi itu kan perjumpaan kita sama Tuhan. Betul. Itu ada lagu-lagunya juga dan di situ kita mengantar kita berjumpa sama Tuhan. Bukan cuma lagu tentang ergo. Adorasi kan macam-macam lagunya ya. Bahkan kalau dalam kelompok-kelompok karismatik, kan adorasi dicampur lagu-lagunya. Ya, ada mulia dan sebagainya. Atau kemudian ada lagu Yesus, itu bisa diarahkan juga karena kita mengarahkan hati kita sama Tuhan, sakramen Maha Kudus yang sedang kita sembah di situ. Jadi sebenarnya lagu-lagu pujian itu juga mengantar kita untuk kita beribadah, berdoa dalam setiap liturgi atau bahkan kegiatan non liturgi pun di dalam gereja Katolik. Asal kita kuncinya adalah membuka hati kita, bukan hanya sekedar ikut bernyanyi, tapi ikut memuji. Nah itu tadi ya, bukan bernyanyi tapi memuji. Betul. Makanya mungkin kalau teman-teman listeners yang kayaknya, aduh aku tuh suka ngantuk deh, misalnya datang ke ibadah ini gitu ya, nggak harus selalu di gereja Katolik gitu ya, tapi kayak aku suka ngantuk deh karena lebih seru di gereja sebelah deh, lebih gedebak-gedebuk gitu misalnya gitu kan. Dan kalau ngomong itu kita ngomongin panjang, kita butuh satu episode mungkin. Nanti next time kita akan lebih mendalam. Tapi sebetulnya terlepas dari itu juga kayaknya masih banyak belum yang tahu nih Mo atau Pak Jaya gitu ya. Oh kayaknya kalau misalnya lagu-lagu yang tadi disebutin tuh itu kayaknya Kristen banget deh di Katolik tuh, emang ada ya yang kayak gitu? Itu nggak terlalu kristenisasi kah? Nah itu mungkin tajamnya pertanyaan seperti itu. Mungkin sedikit Romo sebelum kita mengakhiri talk kita gitu ya.
sebetulnya ada nggak sih bukan karismatik dalam ajaran gereja Katolik? Karena mungkin kalau misalnya bisa dilihat dari yang kita sering bertemu lah gitu, mungkin Romo, Pak Jaya dan segala macam tuh, oh ini memang ada retreat ini atau seminar ini, tetap ada perayaan Ekaristi dengan mengikuti standar yang ada, nggak gede-gedebuk gitu ya bahasa gampangnya. Tapi nanti mungkin ketika ada pujian dan penyembahan itu yang lebih dengan full band yang tadi kamu bilang lah, ada key-nya, ada gitar ya, bass drum dan segala macam. Mungkin boleh sedikit dijabarkan Romo supaya menjawab pertanyaan listeners yang ada. Oke, jadi mungkin bicara tentang bagaimana gerakan karismatik ya di Indonesia atau bahkan di gereja Katolik. Mungkin kesannya kan gerakan yang seperti itu tuh terpisah ya di gereja sebelah atau di yang lain itu ya. Tapi sebenarnya di gereja Katolik itu karismatik sudah berkembang 50 tahun loh. 50 tahun. Dan kita merayakan 50 tahun ya di tahun ini kalau nggak salah ya. Nice. Ya, untuk 50 tahun kehadiran karismatik dalam gereja Indonesia. Jadi sebenarnya memang diakui gerakan itu. Karena memang kan tidak dilarang. Tidak ada sebuah sanggahan yang bahwa itu adalah sebuah kegiatan yang sesat. Ya sesat gitu ya. Tidak itu kan. Semua kegiatan yang sudah diakui oleh gereja Katolik, bahkan oleh hierarki, itu berarti sudah diakui bahwa itu kegiatan yang benar dan tidak menyalahi ajaran gereja, gitu ya. Ya, sekarang tergantung dari kita masing-masing, kita memandangnya seperti apa nih. Kalau kita cuma mencari sensasi, gitu ya, kita bisa nggak puas dengan gereja Katolik. Memang gereja Katolik pada dasarnya secara liturgi ya liturgis, seperti itu. Misa ya misa, nggak bisa diubah konsepnya seperti itu kan dari zaman ke zaman ya begitu. Karena itu adalah tradisi gereja Katolik yang tetap harus dipertahankan. Tapi ada perkembangan dari kelompok-kelompok yang memang membuat sebuah gerakan-gerakan yang ingin membuat supaya orang itu bisa terbantu untuk berjumpa sama Tuhan dengan karismatik. Lalu ada kelompok lain kan di gereja, ada Legio Maria, ada kelompok KTM, ada kelompok LOJ dan sebagainya. Jadi kan setiap kelompok itu menjadi kekayaan gereja. Jadi karismatik dan semua kelompok-kelompok lain, bahkan di gereja ada Legio Maria, ada Antioquia, ada apapun juga gitu ya, itu sebagai kekayaan dilihatnya. Bukan sebagai sebuah aliran yang berbeda gitu ya. Lihatlah sebuah kekhasan gereja Katolik yang semakin khas, semakin kaya, sehingga ini loh yang menjadi sarana untuk berjumpa sama Tuhan ada di berbagai macam pilihan dan sarana. Saling melengkapi Mo ya. Saling melengkapi, betul. Semakin banyak optionnya, semakin banyak channelnya ya untuk bagaimana teman-teman listeners gitu ya di tahap apapun, whatever the season of life yang sekarang sedang dijalani, tapi tetap ada satu kesatuan benang merah bahwa pujian itu bisa menyelamatkan dan pujian itu untuk setiap umatnya. Mau kan, lagunya kalem, mau lagunya semangat 45, tapi tujuan utamanya adalah kayak lagi ini loh, cari wifi. Aduh, wifi-nya apa ya? Oh, connect ke sini, connect. Berusaha connect. Nah, sama sebetulnya pujian itu kalau tadi ya saya belajar dari pembicaraan kita adalah bagaimana proses mengkonekkan kita dengan Tuhan. Luar biasa lewat sekali. pujian. Teman-temanku sekalian. Jadi ada yang lagunya seneng, upbeat, ada yang lagunya kalem, apapun alirannya itu tetap tujuan utama esensinya adalah menghubungkan kita sama Tuhan. Kalau itu saya ya. Terus apalagi nih yang saya catat, bagaimana bersyukur dan memuji dengan sepenuh hati dalam kesulitan maupun kesukaan hidup itu harus dengan penuh iman. Baru nanti konektivitas itu ada. Luar biasa. Gila, garis bawah double lah di kotak. Itulah. Tapi sebelumnya ya setelah ini gitu ya, sebelum kita mengakhiri talk show kita, mungkin boleh dibagiin nggak sih ini pertanyaan dari tim kreatif juga. Apa? Satu pujian yang mewakili perjalanan iman masing-masing dan sedikit mungkin momennya seperti apa pujian itu menyentuh setiap yang ada di sini. Pak Jaya, Romo, Christian, dan juga saya. Dimulai dari Pak Jaya dulu mungkin yang usia perjalanannya adalah usia saya gitu. Ini saya sempat sharing ya, maksudnya pujian yang menyentuh hati saya salah satu lagunya itu Bersamamu Bapa, ya. Nah, terus banyak sebenarnya lagu-lagu. Tapi kalau salah satu deh, misalnya ada pertanyaan, what is worship anthem? Nah, worship anthemnya cuma satu nih. Worship anthemnya Pak Jaya dalam kehidupan tuh apa gitu? Satu lagu hanya boleh pilih satu. Apa yang akan keluar dari pikiran Pak Jaya langsung gitu apa? Apa itu pujian maksudnya tuh ya?
Lagunya, what is the song? Oh, apa lagunya. pujiannya? Pujian yang terpikirkan. Iya, saat itu ketika ya. ada pertanyaan itu cuma satu, boleh pilih nih Pak Jaya. Oh, oke. Tuhanlah pengharapanku, ada lagunya. Seperti itu. Ya, di saat maksudnya kita lagi merasa sendiri, ada lagu yang berjudul Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Itu mendorong kita bahwa kita tuh selalu ada dekat sama Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menjaga dan menopang kita. Ya, itu salah satu lagu yang juga menguatkan saya seperti itu. Tapi sebenarnya banyak sih lagu-lagu. Iya, lain. pasti banyak, tapi ketika Mungkin- ada satu gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan gini, andaikan misalnya kita mau dipanggil sama yang Maha Kuasa, satu lagu yang akan menjadi pertanyaan lo. susah ya, Agak susah ya, pertanyaan lo. serem ya, nggak gini. Berisik lo agak serambi ya. Jadi kayak ya oke saya gantilah. Kalau pergi ke pulau terpencil cuman boleh sebawa satu benda. Benda apa yang mau kamu bawa? Nah, kalau mau pergi ke satu pulau terpencil cuman boleh nyanyiin satu lagu pujian. Apa lagu yang mau kamu Ya nyanyi? udah dijawab Pak Jaya gitu ya. Udah itu Maaf lebih- ya bahasanya ya. Aduh. Tolong tim kartu Pak Bisa kopinya lagi ya buat Christian. Kayaknya kopi berat nih orang ya. Kalau Romo, one anthem. Namanya juga misalnya Shakira gitu punya Mars. Ya, Mars kan cuma satu gitu, lagunya cuma satu. What is anthem of your love gitu, tapi it's a worship song. Tapi sebelum saya mengatakan worship songnya apa gitu ya, song itu atau lagu dari manapun itu sebenarnya sama. Ya. Kadang-kadang kan orang membedakannya, oh ini lagunya gereja sebelah nih, ini lagunya kita nih gitu ya, gitu ya. Kita nggak punya lagu sendiri itu ya. Ya sebenarnya semua lagu itu sama. Tujuannya sama. Iya, Ya siapapun yang menciptakan itu pasti kan akan membawa kita berdoa sama Tuhan. Iya. Sebenarnya itu ya. Nah justru itu kan tantangan buat kita nih. Kenapa kita kok nggak menciptakan lagu-lagu juga nih? Nah itu kan sekarang kan kita anak-anak muda kita kami di BPN itu di Karismatik itu lagi mengumpulkan semua ciptaan-ciptaan lagu anak-anak muda kita dari LOJ, dari YCCR, by CCR yang dari Bali, dari HSM dan sebagainya itu kita lagi ngumpulin semua ciptaan-ciptaan kita semua, soalnya menjadi kekayaan di dalam gereja Katolik. Nah kalau ditanya sebenarnya lagu apa yang favoritnya ya saat ini ya, atau ketika kalau kita suruh bawa satu lagu Di pulau itu. di pulau itu, Apa nih lagunya? saya tertarik sama lagunya Tak Terbatas yang baru itu. Kuasamu Tuhan. Yang mana tuh? Ku kagumi caramu mencintaiku. Oke, gitu ya. oke. Karena saya mengagumi caranya Tuhan itu mencintai kita masing-masing. Cara Tuhan itu tahu dalam setiap proses hidup kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan di titik terendah kita, di titik terendahku, gitu kan, Kau hadir bersamaku. Itu kan bahkan di titik ketika kita lagi di bawah, ketika kita lagi drop down, punya beban, Tuhan hadir bersama kita, gitu ya. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas buat kita. Karena kita mengagumi cara Tuhan itu bekerja dalam diri kita berbeda-beda. Oke. Kalau Itu. Christian, Kalau saya mah old school ya. nggak masalah. Nggak ya. Kalau saya apapun keadaannya, suka duka, untung malang, sehat sakit. Ini bukan nyanyi pernikahan ya? Oh ya bukan ya. Mirip ya. Lagu ya? Kok mirip ya? Saya lagu yang selalu kena di saya adalah Bapa, Nggak usah ngebayang. Engkau sungguh baik. Kasihmu tapi itu lagu buat saya. Itu lagu kesukaan saya juga loh. Sama gitu. Langsung kena. Iya. Nah, Oke. kalau jawaban saya udah ketahuan banget ini pasti kalau untung Romosi tadi jawabannya agak-agak lagu nowadays ya. Iya, Jadi kayak agak bisa iya. relate nih kalau ini. Enggak, ini agak-agak oldie but goldie gitu loh. Kita udah Iya. Old school. Enggak, tadi punya kamera tuh bilang menyorot Pak Jaya pasti kita old. Nyari temen, kita nyari temen. Kalau saya itu Goodness of God sih. For the past 5 years gitu kan, karena Kena ya. iya itu kan kalau itu It Came to My Life tuh pas 2020 banget tuh. Jadi kan pas kita juga COVID dan lain-lain gitu ya. Jadi itu satu-satunya lagu yang kayaknya gini deh, misalnya lagu itu kan dari ada verse-nya, ada verse 1, verse 2, chorus, ada bridge, misalnya ada coda dan segala macam tuh. Oh, bagian yang ini tuh kayaknya 100% banget. Nah, kalau menurut aku, kalau buat saya pribadi, lagu Goodness of God itu dari awal sampai akhir
itu tuh dia nonjoknya tuh bener-bener 100% banget gitu. Dan itu kayak lagu yang at some point itu jadi pergumulan batin banget karena are you really gitu. Pada saat dari verse-nya, chorus-nya, apalagi bridge-nya, your goodness is running after me. Jadi kayak mengingatkan kayak whatever the season, berkat dan rahmat Tuhan tuh bahkan bukan ada gitu loh, bukan cuman ada, dia mengejar. Kebayang nggak kalau misalnya dikejar anjing tuh kan, you know, you bakalan bisa lari gitu. Tapi ini dikejarnya berkat Tuhan dan rahmat Tuhan yang luar biasa, dan itu makanya sangat-sangat jadi favorite banget. Mungkin bagi banyak orang, tapi buat gue itu juga speaks personally. Dan kalau Mazmur tambahin biar Katolik banget ya, Say. Boleh. Mazmur 23 deh. Nggak tahu kenapa dari semuanya itu Tuhan kasih dari zaman gue SD kayaknya. Itu kayak salah satu Mazmur. Gue tuh misalnya tahu nih ada Mazmur apa, tapi gue lupa misalnya, oh itu tuh apa ya, Mazmur keberapa ya, itu gue lupa. 23, tapi kalau Mazmur 23 itu gue tahu banget, selalu inget numbersnya, dan kayak okay, I think it's a gift from God buat aku, jadi aku pegang itu. It's so, maksudnya general gitu ya, mungkin banyak orang yang tahu tapi harus dihidupi kayaknya, biar jadi kenangan yang manis ya. Pak Jaya, Rama Steve, thank you so much. It's already 1.5 hours, 1,5 jam kita berbincang, gak berasa gitu ya. Dan semoga sekali lagi buat Pak Jaya, mungkin karena kita akan berjumpa lagi Rama Steve di episode berikutnya. God bless all the journey dan juga pengajarannya, tetap semangat dan tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat setiap umatnya. Terima kasih juga buat ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Seneng Pak, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Pokoknya jaya dalam membuka hati dan juga penyembahan kita terhadap Tuhan ya. Dan pastinya sebelum kita pamit, sekali lagi terima kasih banyak buat listeners yang sudah setia mendengarkan kita, baik di repost gitu ya. Ini kayaknya bukan dari channelnya Persepsi. It's okay kalau misalnya ada bagian-bagian di episode ini yang kayaknya relate banget buat kamu, atau share kamu tahu aja. ini buat temen kamu, share aja gitu kan, karena kamu jadi perpanjangan kasih. Betul. Kalau memang ada yang kita berasa terberkati ya dengan tayangan ini gitu, saya mau dukung dong. Caranya gimana? Gampang. Boleh berikan persembahan kasih Anda via QR yang akan tampil di layar dalam hitungan 3, 2, 1, cep. Layar. Oke, ini dia. Karena pastinya setiap persembahan kasih kamu tuh akan sangat berguna dan juga memberkati bagi pelayanan BPK, PKK, KAJ ya. Jadi apapun itu adalah rahmat yang memang disalurkan buat BPK dan pelayanan buat Tuhan juga. Tapi selain persembahan kasih, ini juga ada nih BPK, PKK ini dan juga teman-teman lainnya tuh selalu pengen punya sebuah acara atau event yang memberkati setiap umat Katolik. Oh, good. Kita untuk Agustus nanti ada seminar dari konflik ke koneksi, membina harmoni dalam keluarga. Kamu lah ikut lah sebagai seorang udah saya keluarga. agendain. Nah, sebagai kalau nggak salah ini bertepatan dengan syuting podcast Persepsi. Belum ada, belum sampai ya. Ini akan hadir tanggal 9 Agustus 2025. Ini dekat rumah lo juga, Chris, ya kan, area-area lo banget nih. Bentar, ini di mana? Di Aula Sekolah Santo Yakobus Kelapa Gading. Kan Gading Serpong, ini Kelapa Gading. Gimana dekatnya? Bisa lah, bisa ya. Karena nanti kita bakal belajar banyak banget seputar bagaimana caranya membina relasi harmonis antara orang tua dan juga anak. Ini penting banget, bukan hanya orang tua dan anak, tapi juga bagaimana membangun relasi suami istri yang positif dalam menjalankan perannya sebagai orang tua kepada si anak. Penting nih ya. Siapa yang harus datang? Tentunya Anda lah pasangan suami istri. Anda lah orang tua zaman sekarang. Anda lah keluarga-keluarga muda. Calon pasutri yang udah pacaran dan mau merit juga perlu untuk datang ke sini. Remaja boleh nggak? Boleh. Karena kan salah satu tentang anak dan orang tua kan. Dan para dewasa muda seperti saya tentunya juga harus datang ke sini. Komplit banget ya. Dan pastinya ini adalah kegiatan dari PPKKPS, Pusat Pelayanan Konseling dan Konsultasi Psikologi Shekinah. Ada di beberapa episode Persepsi yang lalu ya. Betul. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih buat para sponsor kita yang luar biasa yang selalu mendukung setiap episode dari Persepsi yang sudah hadir. Terima kasih ya para Kencana. Terima kasih para Kencana yang selalu setia dari awal untuk increasing, dan tidak lupa our new sponsors Greenwoods. Welcome to the club, welcome to the family. Terus-terusan ya. Terima kasih. Buat teman-teman yang mungkin juga membutuhkan dukungan doa, silakan langsung aja. Nanti akan ada nomor telepon yang akan hadir di layar. Dalam waktu 3, 2, 1, cep.
kapanpun gitu ya teman-teman butuh doa untuk doa apapun, akan ada tim doa yang dengan semangat dan sukacita mendoakan teman-teman sekalian dengan pergumulannya. SOS doanya. Thank you untuk teman-teman yang menonton dan juga teman-teman yang di belakang layar adalah tim Media Ministry BPK PKK KAJ. 3 tahun. Kayaknya kita udah harus makan-makan sih menurut gue ya. Iya dong. Oke, nggak masalah. Jadi sekarang waktu kita pamit ya teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya kamu punya Kok Chris dan juga Kak Kristi bahas dong tema-tema segala macam gitu ya, kamu pengen punya itu, silakan langsung tinggalkan aja message kamu di kolom komentar. Kita akan baca dan kita akan rundingkan, kita akan cari siapa bintang tamu, speakers dan juga Romo yang memang sangat tepat untuk membahas tema tersebut. Boleh, dan tapi jangan lupa yang penting adalah pertama like, kedua subscribe biar gak ketinggalan, bunyikan loncengnya, dan yang ketiga share ke banyak orang yang mungkin ini bisa menjadi berkat buat mereka. Yes, dan sekarang waktunya duo Chris untuk pamit karena kita sudah overtime. Sampai ketemu lagi di Persepsi. Terima kasih. Seputar sensasi.